نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kajian fikih, yaitu membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan al-janaiz, berkaitan dengan jenazah, dan kita mengambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Halim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita sudah di pembahasan berkaitan dengan memandikan jenazah, yakni pembahasan yang pertama dari perkara yang wajib untuk dilakukan terhadap jenazah, yakni memandikan jenazah. Dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang siapa orang yang berhak untuk mengurus jenazah. Silakan bagi yang bawa kitab, bukan di halaman yang ke-170. Man yatawalla al-ghuslu. Man yatawalla al-ghusla. Siapa yang berhak untuk mengurus pemandian jenazah? Mu'allif menyatakan yatawalla ghusla al-mayyit man kana a'rifu bi sunnatil ghusli. Yang berhak untuk mengurus pemandian jenazah adalah orang yang lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah di dalam memandikan jenazah. La siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terlebih lagi, yakni orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan ataukah hubungan kekerabatan, termasuk dari keluarganya ataukah kerabatnya. Hal ini tentunya berdasarkan akan dalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-75 berkaitan dengan masalah ini, yakni orang yang berhak menyelenggarakan jenazah itu adalah, yang pertama adalah orang yang lebih mengetahui sunnah, dan juga orang yang masih, terlebih lagi orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim.
Dan orang-orang yang masih memiliki hubungan arham, hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, sebagian mereka itu lebih utama terhadap sebagian yang lain. Dalam segala hal, termasuk dalam hal yakni warisan, termasuk dalam hal ini yakni dalam hal pengurusan jenazah. Maka orang-orang yang masih memiliki hubungan arham, mereka lebih utama untuk menyelenggarakan dibandingkan dengan orang lain. Ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kitabullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Ini dari yang umum berkaitan dengan segala sesuatu yang masih berkaitan dengan kekeluargaan. Terlebih lagi dalam hal pengurusan jenazah. Kemudian beliau menyatakan li'anna alladziina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Karena orang-orang yang menyelenggarakan pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'altu anzura ma yakunu min al-mayyit falam ara shay'an wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, aku memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah aku melihat pada diri beliau sebagaimana melihat pada orang-orang yang meninggal lainnya, dan aku tidak melihat sedikit pun kekurangan. Falam ara syai'an, aku tidak melihat sedikit pun kekurangan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan, dan beliau adalah orang yang thayyiban, orang yang baik, maksudnya baik dari sisi jasadnya. Ya. Ini bisa diartikan juga dengan beliau itu memiliki aroma yang wangi, baik ketika hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup maupun ketika meninggal. Ini keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat jelas bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sendirilah yang, maksudnya beliau termasuk orang-orang yang menyelenggarakan yakni pemandian jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami menyatakan wa yajibu ay yatawalla ghusl dzakari ar-rijal wal unsa an-nisa. Dan wajib yakni bagi orang yang menyelenggarakan pemandian jenazah laki-laki itu adalah ar-rijal, yakni kaum laki-laki. Demikian pula bagi mereka orang yang memandikan jenazah perempuan, yang wajib ini adalah kaum perempuan juga. Wa yustasna min dzalika az-zawjan fa innahu yajuzu li kullin minhuma ay yatawalla ghusl al-akhar. Dan diperkecualikan dari hal itu adalah az-zawjan, yakni pasangan suami istri. Maka sesungguhnya boleh bagi setiap dari kedua pasangan tersebut salah satunya memandikan yang lainnya. Misalkan istri kita meninggal, boleh bagi suami untuk memandikan istri. Ataukah sebaliknya, seorang suami meninggal, boleh bagi istrinya untuk memandikan suaminya. Meskipun ini lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tapi ini enggak mengapa. Tapi selain daripada itu, maka tidak boleh seseorang memandikan lawan jenis. Meskipun itu adalah ibunya sendiri, meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu saudaranya sendiri, tidak boleh. Yang diperbolehkan di sini hanyalah suami istri. Maka bagi mereka boleh untuk memandikan salah satu di antara mereka. Ketika suami meninggal, boleh bagi istri memandikan. Atau ketika istri meninggal, boleh bagi suami untuk memandikan. Ini yang diperkecualikan dari pembahasan kita kali ini. Dan asalnya, bagi mereka orang yang menyelenggarakan pemandian jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Demikian pula bagi mereka orang yang menyelenggarakan pemandian jenazah perempuan adalah kaum perempuan. Oleh karena itu ketika ada jenazah perempuan misalkan, di sekitar kita ada jenazah perempuan, maka kita tidak usah kemudian magang untuk memandikan, karena bukan hak kita.
Bahkan ketika kita memaksakan diri untuk memandikan atau ingin melihatnya, maka ini termasuk di antara pelanggaran syariat. Karena kita sama sekali tidak berhak untuk melihat mereka, yang di kaum perempuan terlebih lagi melihat ketika mereka dimandikan. Ya. Jangankan orang lain. Sementara saudari kita misalkan, ataukah anak kita yang perempuan yang sudah balik, ya, yang sudah dewasa, ataukah ibu kita sendiri, kita tidak berhak untuk memandikan. Tapi yang berhak adalah kaum perempuan. Ya. Yang diperkecualikan hari ini adalah suami dan istri, maka di sini diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Law kuntu istaqbaltu min amri," jikalau dahulu telah datang ketetapan padaku, mastadbartu ma ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi, maka tidak akan aku biarkan seorang pun memandikan jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya beliau. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan juga yang lainnya rahimahumullah taala. Kemudian juga dari yang lain, yakni dari masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jinazati bil Baqi. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqul wa ra'sah. Faqala bal ana wa ra'sah. Ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki." Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau menceritakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kembali, yakni kembali dari penyelenggaraan jenazah di Baqi. Kembali kemudian ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ajidu sula'an fi ra'si, kemudian aku tertimpa sudah, yakni sakit kepala. Ya, suda'an fi ra'si, pusing yang ada di kepalaku, yaitu sakit kepala. Waktu kemudian aku mengeluh pada Rasul menyatakan, wa ra'sa, aduh kepalaku sakit. Faqal, maka Rasul menyatakan, bal ana wa ra'sa, bahkan akulah yang sedang sakit kepalanya. Ma barraki law mitti qabli faghassaltuki. Apa yang membuat engkau tidak ada yang membahayakan engkau jikalau seandainya engkau meninggal sebelum aku. Faghassaltuki, maka aku akan mandikan engkau. Wa kafantuki, dan aku akan kafankan engkau. Thumma sallaitu alaiki, kemudian aku mensalatkan engkau. Wa dafantuki, dan aku menguburkan engkau. Ya. Maka di sini hadis yang sangat jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni menyatakan jikalau seandainya Aisyah meninggal sebelum beliau, maka beliau sendirilah yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Yakni akan memandikan sendiri, akan mengkafankan sendiri, akan menyelatkan sendiri, dan juga akan menguburkan juga sendiri. Maka di sini menunjukkan bolehnya antara suami ataukah istri masing-masing di antara mereka itu memandikan jenazah yang lainnya. Ya. Ini beberapa dalil yang berkaitan dengan pembahasan tentang masalah memandikan jenazah. Kemudian yang dari pembahasan memandikan jenazah, muallif menyatakan tambih, yakni sedikit tambahan, sedikit peringatan. La yushra'u ghuslu syahidi qatilil ma'rakati. Tidak disyariatkan untuk memandikan yakni orang yang mati syahid. Tidak disyariatkan untuk memandikan orang yang mati syahid, yakni orang yang terbunuh di peperangan. Orang yang terbunuh di medan peperangan. Meskipun mereka itu disepakati bahwasanya dia itu meninggal dalam keadaan masih junub, tapi tetap tidak disyariatkan untuk memandikan mereka. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idfanuhum fi dima'ihim, yakni yaum Uhud, wa lam yaghsilhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idfanuhum fi dima'ihim. Makamkanlah mereka dengan darah-darahnya mereka. Yakni orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Walam yaghsilhum, dan Rasul tidak memerintahkan untuk memandikan mereka, yakni jenazah, yakni orang-orang yang meninggal di medan peperangan, yaitu perang Uhud.
Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis beliau menyatakan, ana syahidun ala haula'i. Ini saya nambahkan ya, saya ambilkan dari kitab Ahkamul Janaiz karya Al-Albani. Rasul menyatakan, ana syahidun ala haula'i. Dan aku menjadi saksi atas orang-orang ini. Yakni atas jenazah yang meninggal di dalam Uhud ini. Kemudian lafuhum fi dima'ihim fa innahu laysa jarihun yajrahu fillahi illa jaa yaumal qiyamati wa jarahuhu yadma launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Rasul menyatakan ana syahidun ala haula'i. Aku akan menjadi saksi atas orang-orang ini. Lafuhum fi dima'ihim, kuburkanlah mereka dengan darah-darahnya mereka. Fa innahu laysa jarihun yajrahu fillahi illa jaa yaumal qiyamati wa jarhuhu yadma launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Wa rihuhu rihul misk. Karena sesungguhnya tidak ada satu luka pun. Tidak ada satu luka pun yang mana seseorang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali luka tersebut akan datang di hari kiamat dalam keadaan lukanya itu berwarna merah darah, tapi aromanya itu aroma yang wangi sebagaimana aroma misik. Ini hadis yang sangat jelas. Yang pertama menunjukkan tentang masalah orang yang meninggal di medan peperangan tidak disyariatkan untuk dimandikan, tapi langsung dikuburkan dengan darah-darahnya mereka. Karena darahnya itu akan menjadi saksi bahwasanya mereka itu gugur di medan peperangan. Kemudian juga tentang keutamaan orang yang mati syahid. Yang mana Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas terbunuhnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bagi mereka orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam melakukan ibadahnya. Dengan ini selesai pembahasan dari memandikan jenazah. Dan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lain, yaitu pembahasan yang kedua berkaitan dengan mengkafatkan, terlebih dahulu akan saya ringkaskan dari pembahasan kita. Kali ini berkaitan dengan pemandian jenazah. Ada beberapa perkara yang harus kita ketahui berkaitan dengan pemandian jenazah yang sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan beberapa minggu yang lalu. Yang ini di antara perkara yang harus kita perhatikan. Ini ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan. Yang ini yang pertama, memandikan jenazah itu 3 kali ataukah lebih? 3 kali ataukah lebih? 3, 5, ataukah 7? Kalau memang itu dipandang perlu, maka boleh untuk diulang sampai 3 kali, 5 kali, 7 kali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, antakun al-ghassalatu witran, yakni hendaklah pemandiannya itu dilakukan dengan bilangan yang ganjil. Kalau mau 3 kali, maka 3 cukupan 3. Tapi kalau 3 belum cukup, maka tambahkan 2 kali lagi, itu supaya menjadi 5. Kalau 5 ternyata belum bersih, maka tambahkan jadi 7 kali. Ini sunnahnya demikian witir, yakni ganjil. Jumlah bilangannya ganjil. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan airnya. Airnya itu hendaklah bagusnya itu dicampur dengan daun bidara. Dicampur dengan daun bidara airnya, ataukah daun yang bisa menggantikan posisi daun bidara. Ya. Yakni yang mana daun tersebut bisa membersihkan. Ataukah dengan kalau memang tidak ada daun bidara, ataukah daun yang bisa membersihkan, maka boleh dicampurkan dengan bahan-bahan yang memang bisa membersihkan sebagaimana sabun, ataukah cairan-cairan yang lain. Ini boleh, nggak mengapa. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan, hendaklah mencampurkan pada akhir mandiannya itu, yang dicampur dengan wewangian. Dengan wewangian di akhir mandian. Mungkin itu kalau memang 3 kali berarti di yang ketiganya, ataukah kalau mau 5 kali di yang kelimanya dicampur airnya dengan sedikit wewangian. Dan yang lebih utama adalah al-kafur. Yani entah itu kafur barus ataukah yang lainnya. Yang jelas bisa membuat air tersebut wangi. Ya. Sehingga akan berbekas di jenazahnya tersebut, yaitu jenazah tersebut memiliki aroma wangi. Kemudian yang kelima, yang perlu diperhatikan, yakni tentunya bagi mereka orang-orang yang memiliki rambut yang panjang, maka sunnahnya untuk melepaskan ikatannya. Melepaskan ikatannya itu kalau dia itu dikelabang, dijalin, maka dilepaskan jalinannya. Ya, kemudian mencucinya dengan bagus, mencucinya dengan sempurna, sehingga
tidak tersisa sedikit pun kecuali rambutnya itu sudah terkena air memandikan jenazah. Kemudian yang keenam, setelah selesai mencucinya tadi, maka boleh nggak mengapa disisir. Kalau memang itu perlu disisir supaya jelas bahwasanya air itu sudah sampai ke kulit kepala, maka disisir nggak mengapa. Disisir kulit rambutnya jenazah tersebut nggak mengapa. Kemudian yang ketujuh, setelah disisir kemudian kalau ini jenazah perempuan ya, khusus bagi perempuan bukan laki-laki, yakni menjalin rambutnya itu menjadi 3 jalinan, 2 di pinggir kemudian 1 di tengah, di kelabang, ya, dengan 3 kelabang, ya, 2 di pinggir kemudian 1 di tengah, kemudian setelah itu diletakkan di belakangnya jenazah. Ini kalau jenazahnya perempuan. Kemudian selanjutnya yang ke-8, yakni ini sebenarnya mungkin kalau urutannya mungkin kurang tepat ya. Al-bad'u bil mayamin, yakni mendahulukan anggota yang kanan. Ya, ketika seorang mau memandikan jenazah maka hendaklah mendahulukan anggota badan yang kanan dan juga mendahului dengan anggota-anggota wudu terlebih dahulu. Ini perkara yang ke-8 yang harus kita perhatikan. Mendahulukan bagian yang kanan, kemudian mendahulukan anggota-anggota wudu terlebih dahulu. Kemudian yang ke-9 dari perkara yang harus kita ketahui dari memandikan jenazah, yakni yang pernah kita sebutkan tadi, hendaklah orang yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki, dan sebaliknya bagi mereka orang yang memandikan jenazah perempuan adalah kaum perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yang mungkin di sini belum dibahas dalam pembahasan kita kali ini belum dibahas, dan saya ambilkan dari kitab Ahkamul Janaiz karya Albani. Yani ayyaghsila bi khirqatin aw nahwiha tahta sadirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulli. Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala menyatakan, hendaklah seorang yang memandikan jenazah itu memandikannya itu dengan bi khirqatin, yaitu dengan kain. Jadi tangannya tidak menyentuh langsung kepada kulit jenazah tapi dengan kain. Entah itu dengan sapu tangan, entah itu dengan kaos tangan langsung. Ya. Tapi adalah dengan apa? Dengan kain, dengan kain lap, apakah yang semisalnya yang dilakukan itu di bawah satir, di bawah penutup, di bawah tabir, ya, yang menutupi jasmaninya, menutupi badannya setelah yakni melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi tidak dibiarkan telanjang, tapi setelah dilepaskan pakaian tapi ada kain penutupnya. Entah itu jarit ataukah kain yang lainnya ditutup, jangan sampai terlihat auratnya. Ya, jangan sampai terlihat auratnya. Ya, maka setelah pakaiannya dilepaskan seluruhnya, ya kemudian ditutupi dengan kain. Bagi orang yang menggosoknya ini, kalau dia tidak menggunakan kaos tangan maka gosok di atas kainnya. Dimandikan juga di atas kainnya, disiram di atas kainnya, tidak ke badannya langsung, tapi di atas kain. Di atas kain yang menutupi auratnya. Entah itu sarung ataukah jarit ataukah yang lainnya. Jadi tidak dibiarkan telanjang, tapi ditutup dengan kain, kemudian digosok, tangannya tidak menyentuh langsung kepada badannya jenazah. Terlebih lagi ketika sedang mensucikan, yakni sedang mencebokin jenazah, maka tangannya jangan menyentuh langsung. Entah itu dengan kain ataukah dengan sapu tangan ataukah dengan kaos tangan, enggak mengapa. Yang jelas tangannya tidak menyentuh langsung kepada kulit jenazah tersebut. Ini sunnahnya demikian. Sebagaimana perbuatannya para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in dahulu, yakni ketika mereka memandikan jenazah demikian. Terlebih lagi ketika mereka memandikan jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka tidak ada satupun yang menyentuh yakni bagian auratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-11, yakni perkecualian dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya sunnah bagi memandikan jenazah yakni dicampur dengan wangian. Ini perkecualian dari ini yakni orang-orang yang ihram. Orang yang ihram meninggal ketika ihram, baik ihram untuk umrah atau ihram untuk haji, maka di sana tidak boleh bagi orang yang memandikan jenazah orang yang ihram ini tidak boleh mencampuri dengan wangian. Tidak boleh mencampuri dengan wangian karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kepada mereka wala tuhannituhu. Sebagaimana orang yang ihram dilarang untuk menggunakan wewangian, kita tahu ini termasuk larangan bagi orang yang ihram, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Maka demikian pula ketika mereka meninggal, ketika dimandikan juga tidak boleh dengan menggunakan wewangian. Nah, alasannya Rasul menyatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena mereka orang yang ihram
Ketika meninggal dunia ketika ihram, dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Karena dia masih melakukan ibadah. Meninggal dalam keadaan melakukan ibadah ihram, maka dia dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah, itu labbaik Allahumma labbaik. Ya, demikian. Maka tentunya bagi mereka ketika ihram dilarang untuk menggunakan wewangian. Demikian pula ketika mereka meninggal dimandikan juga tidak boleh menggunakan wewangian. Ini perkecualian dari apa yang kita sebutkan. Kemudian selanjutnya perkecualian dari apa yang kita sebutkan tadi, yakni berkaitan dengan kaum laki-laki yang memandikan adalah kaum laki-laki. Ini adalah suami istri. Diperkecualian adalah suami istri. Ya, suami istri, maka enggak mengapa bagi mereka. Ya meskipun lawan jenis, jelas lawan jenis ya. Tapi enggak mengapa ketika salah satunya memandikan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yakni orang yang berhak memandikan jenazah itu adalah orang yang paling mengetahui as-sunnah, paling mengetahui sunnah-sunnah di dalam urusan memandikan jenazah, terlebih lagi dari kalangan keluarganya ataukah dari kalangan karib kerabatnya. Ini ringkasan dari pembahasan kita kali ini, ya, berkaitan dengan yakni pembahasan tentang memandikan jenazah. Ini ada 13 poin yang saya hitung tadi, ya, yang saya ringkaskan tadi ada 13 poin. Ya, ringkasan dari yang kita sebutkan berkaitan dengan ya, perkara yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah. Kemudian selanjutnya perlu kita tahu juga tentang keutamaan pahala bagi mereka orang-orang yang memandikan jenazah, bagi mereka orang-orang yang menguburkan jenazah, bagi mereka orang-orang yang mengkafani jenazah secara umum. Ya. Di sana ada sebuah hadis, tapi tentunya orang yang akan mendapatkan pahala ketika mereka memenuhi dua syarat. Orang yang memandikan jenazah, orang yang mengkafani jenazah, orang yang menguburkan jenazah, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika mereka memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yakni ketika mereka melakukannya dengan ikhlas hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena upah, ya, bukan karena pujian atau yang lain. Yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk ibadah, maka tentunya syarat mutlak diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Ya. Banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanyalah untuknya. Demikian pula di hadis juga banyak sekali, yakni anjuran ataukah perintah untuk selalu ikhlas di dalam melakukan ibadah. Termasuk dalam hal ini adalah memandikan jenazah. Ini syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua, yakni bagi mereka orang yang memandikan jenazah, mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna ketika mereka itu tidak membongkar aib yang dimiliki oleh jenazah. Yakni menutupi. Apa saja yang dia lihat dari jenazah, mungkin itu di badannya ada benda-benda tertentu yang dia tidak pernah memperlihatkannya kepada orang lain. Ya, mungkin itu ya, karena dia itu mungkin mantan preman dulu kemudian ada tatonya. Tapi setelah dia sadar dan taubat, kemudian dia rusak tatonya tersebut dengan apa yang dia mampu. Maka dalam hal ini seperti ini tidak perlu seorang menceritakan, oh si fulan ternyata dia punya tato di sini, nggak perlu. Karena ini termasuk aib yang adalah seorang menutupnya. Atau apapun dari cacat yang dimiliki oleh jenazah adalah tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini yang bisa menyembunyikan aibnya jenazah, orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghufira lahu Allahu 40 marratan." Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian dia bisa menyembunyikan aibnya, ghafara lahu Allahu 40 marratan, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan 40 kali lipat. Allah akan berikan ampunan kepadanya 40 kali lipat. Ya. Ini keutamaan orang yang memandikan jenazah. Ini ada Rasulullah menyatakan sakatamahu, yakni siapa yang bisa menyembunyikan aibnya. Ya. Tapi kalau tidak menyembunyikan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala 40 kali lipat ampunan. Oleh karena itu,
penting bagi kita, bagi orang yang memandikan jenazah, hendaklah apapun yang kita dapatkan pada jasadnya jenazah tersebut, hendaklah kita sembunyikan, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Cukup kita orang-orang yang memandikan sajalah yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Nah, kemudian selanjutnya Rasul menyatakan, "Wa man hafara lahu fa'ajannahu ajru 'alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah." Dan barang siapa yang menggalikan untuknya, menggalikan liang, ya, yakni liang kubur untuknya, fa'ajannahu, kemudian dia menguburkannya, ajra 'alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah, maka dia akan berlaku padanya pahala sebagaimana orang memberikan tempat tinggal. Ya. Ka ajri maskanin askanahu, sebagaimana orang yang memberikan sebagaimana keutamaannya seorang yang memberikan tempat tinggal, maskan. Askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah, yang mana dia itu memberikan tempat tinggal untuknya sampai hari kiamat, terus mengalir pahalanya. Bagi mereka orang yang menggalikan jenazah kemudian menguburkan jenazahnya. Nah, kemudian selanjutnya Rasul menyatakan, "Wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah." Barang siapa yang mengkafankan jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pakaian di hari kiamat kelak dengan sundusin wa istabraq minal jannah, yakni dengan sutra-sutra yang lembut, sutra-sutra yang tebal yang ada di surga kelak. Ya, ini tentunya keutamaan yang sangat mulia bagi mereka orang-orang yang mau menyelenggarakan jenazah. Yakni dimulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, membuatkan liang lahat untuk jenazah tersebut, ya, sampai selesai menguburkannya. Ya. Ini riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala jami'an. Nah, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan, ya, memandikan jenazah. Kemudian yang lainnya, yakni bagi mereka orang-orang yang selesai memandikan jenazah, disunnahkan bagi mereka untuk mandi. Tapi tidak wajib, ya. Sunnah untuk mandi. Kalau dia mau mandi maka bagus. Tapi kalau tidak, maka mencukupkan dengan mencuci kedua tangannya ataukah kemudian berwudu. Ya, ini sunnah demikian. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Ini asalnya perintah. Yang mana kalau perintah asalnya itu wajib, cuman hukum wajib di sini dialihkan ke dalam hukum sunnah berdasarkan hadis yang lainnya, yakni hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tadi Rasul menyatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang membawa jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Ini asalnya kan wajib, karena perintah dari Rasul. Ya, barang siapa memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, perintah. Ya, tapi di sini kewajiban yang aslinya itu wajib, maka digugurkan ke dalam derajat sunnah. Demikianlah. Ya. Ini berdasarkan hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajasin. Fahasibkum an taghsilu aydiyakum." Tidak ada kewajiban bagi kalian ketika memandikan jenazah kalian untuk mandi. Tidak ada kewajiban. Fa inna mayyitakum laisa binajasin, karena jenazah kalian itu tidaklah najis sehingga tidak perlu mandi. Ya. Fahasibkum an taghsilu aydiyakum, maka cukup bagi kalian yakni untuk mencuci kedua tangan kalian. Ini hadis inilah yang menggugurkan derajat yang aslinya itu wajib kemudian menjadi sunnah. Ya, karena perintah itu asalnya wajib. Ya, jadi kalau dalam kaidah ilmu usul fiqih, yakni kalau ada perintah dari Rasul, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya adalah wajib. Kecuali nanti di sana ada dalil lain yang mengalihkan dari hukum wajib ini kepada hukum yang lainnya. Sebagaimana tadi, perintah itu asalnya wajib, yakni bagi orang yang memandikan jenazah maka dia wajib untuk mandi. Tapi di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban untuk kalian mandi ketika kalian memandikan jenazah, dengan alasan karena jenazah kalian itu tidaklah najis. Maka hadis ini untuk mengkompromikan di antara dua hadis ini, hadis yang menunjukkan perintah wajib dengan hadis yang menyatakan tidak wajib,
maka para ulama mengarahkan dua hadis ini dikompromikan menjadi derajatnya itu sunnah. Bagi mereka yang mau mandi maka bagus, dia mendapatkan pahala lebih. Tapi bagi mereka yang tidak mau mandi, ya maka cukup mencuci kedua tangannya. Ya, demikian, ini pengkompromian di antara dua hadis yang kesannya itu seperti berbeda. Tapi padahal ini tidak. Jadi yang tadinya itu wajib, karena Rasulullah SAW khawatir akan memberatkan umatnya, maka Rasulullah SAW memberikan alasan yang lain, yakni tidak perlu mandi tapi cukup mencuci kedua tangan. Sebagaimana kita tahu, siwak, ya, bersiwak sebelum berwudu, sebelum melakukan sholat, ini asalnya itu wajib. Tapi Rasulullah SAW karena sifat rahmatnya beliau khawatir kalau hal ini akan memberatkan umatnya, sehingga siwak ini tidak beliau wajibkan. Oleh karena itu Rasul menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Jikalau seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Ya, oleh karena itu ketika Rasul khawatir akan memberatkan umatnya, maka Rasul tidak menjadi mewajibkan siwak tersebut. Jadi hukum asal siwak itu wajib, tapi karena Rasul khawatir akan memberatkan umatnya, maka beliau tidak mewajibkan kembali. Sebenarnya di sini hukum asal mandi bagi mereka orang memandikan jenazah itu asalnya wajib. Tapi karena Rasul khawatir akan memberatkan umatnya, sehingga mandi ini kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan menjadi bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang bagus, perkara yang sunnah, perkara yang mustahab, perkara yang dicintai, perkara yang disukai. Nah, ini pengkompromian di antara dua hadis yang kesannya itu berbeda, tapi ternyata di sana para ulama mengkompromikan sehingga yang tadinya itu hukumnya wajib menjadi hukum sunnah. Ini selesai pembahasan masalah mengkafankan atau memandikan jenazah. Dan untuk pembahasan yang kedua, sebelum kita lanjutkan silakan kalau ada yang masih ada kurang jelas atau yang lainnya silakan. Yang mandinya itu apa, ada cara tertentu atau seperti orang mandi biasa atau ada urutan? Tadi saya sebutkan 13 poin ya, berkaitan dengan memandikan jenazah. Jadi di sini yang paling utama itu mendahulukan yang kanan tadi ya. Jadi kefiatnya. Cara mandinya itu maksudnya bukan urutan atau tangan dulu atau gimana maksudnya, atau bebas ya? Yang jelas pertama tadi mendahulukan anggota wudu. Setelah itu mendahulukan yang kanan. Ya, setelah itu sebagaimana seterusnya. Biasa mandi biasa. Yang jelas membasahi seluruh badannya. Cuman yang tadi rekan-rekan yang saya sebutkan tadi sebagaimana membuka jalinan rambutnya, ini tentunya diawalkan. Diawalkan ya. Karena sebelum memandikan badannya kan tentunya ini rambut kan termasuk, kepala kan termasuk anggota wudu. Jadi dilepaskan lebih dahulu. Jadi semua anggota wudu didahulukan, yaitu dimulai dari kedua tangan berarti ya. Dimulai dari kedua tangan sampai ke telapak tangan. Ya. Ya tentunya dalam hal ini posisinya terlentang ya. Terlentang dulu. Setelah itu kemudian wajah. Wajah setelah itu kedua tangan lagi sampai ke siku. Sebagai orang tahu wudu, kanan dahulu, kemudian kiri. 3 kali ya. Kemudian setelah itu, setelah tangan kemudian kepala. Kepala kan kalau kita tahu ketika kita berwudu, yakni yang dibasuh itu bukan rambut ya. Yang dibasuh bukan rambut, tapi kepala. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah ru'us itu jamak jadi rasul. Rasul itu kepala. Allah tidak menyatakan wamsahu bi syu'urikum, bukan sya'run, tapi rasul. Oleh karena itu Rasul mencontohkan kepada kita ketika kita wudu ini, yakni cara wudunya itu tidak cuma mencukupkan dengan pucuk sini saja, tidak. Tapi seorang yakni dimulai dari awal ya. Dengan tangan dibasahi kemudian dari awal kemudian sampai ke belakang sampai tengkuk kemudian dikembalikan kembali. Ini setelah itu langsung ya, karena ini telinga termasuk dari kepala, maka ketika itu juga dibasuh. Ya, termasuk dalam ayat wamsahu bi ru'usikum. yakni jari telunjuknya masuk ke bagian dalam untuk membersihkan telinga bagian dalam, kemudian ibu jari membersihkan bagian luar. Ini kaifiat di dalam mencuci kepala. Baik itu ketika wudu ataukah ketika seseorang memandikan jenazah. Maka tentunya agar supaya tidak terhambat ketika mewudukan jenazah tadi, maka terlebih dahulu ketika ada jalinannya dilepaskan lebih dahulu. Lepas dan disisir. Jadi setelah itu supaya mudah. Supaya mudah demikian. Ya, setelah itu tinggal boleh langsung kaki
ataukah kaki nanti diakhirkan sebagaimana ketika mandi junub, kan kaki diakhirkan. Tapi juga dari riwayat dikatakan kaki juga termasuk dalam cucian. Tapi boleh juga mengakhirkan. Setelah itu langsung ya kita miringkan jenazah ke arah kiri ya, supaya bisa membasuh bagian sebelum wudu kan terlebih dahulu kita membersihkan ininya, membersihkan kemaluannya. Ya, ini mohon maaf ya. Jadi urutannya harusnya demikian. Jadi kita dahulukan, nanti kalau sudah wudu baru bersihkan kemaluan nanti kan batal sama aja. Ya, jadi sebelum yang saya jelaskan tadi, maka adalah seorang membersihkan kemaluannya baik depan maupun belakang terlebih dahulu. Yaitu dicebokin terlebih dahulu. Ya. Tapi tidak perlu kemudian sampai ditekan-tekan perutnya supaya keluar, nggak perlu. Sewajarnya saja kalau memang itu perlu dudukan. Kalau tidak perlu ya sudah, yang penting dari bagian luarnya sudah bersih. Tidak perlu kemudian dipencet-pencet sampai keluar, nggak perlu. Tapi yang jelas bagian yang nampak di situ ada dibersihkan. Tapi kalau yang bagian dalam maka di sini bukan urusannya. Jadi tidak perlu kemudian sampai dioperasi bagian dalamnya, tidak perlu. Ya, tapi bagian yang luar, bagian yang terlihat sebagaimana ketika kita beristinja bagaimana? Demikian. Tidak perlu kemudian dikode-kode yang dalam, tidak perlu. Tapi cukup yang bagian luar. Setelah itu baru wudu. Ya. Setelah wudu tadi, ya ini bagian yang kanan selesai. Ya, kemudian setelah itu bagian yang kiri. Atau ditelentangkan lagi bagian tengah, ya bagian yang lainnya. Ya, kemudian bagian yang kiri. Ya, diiringkan ke arah kanan, kemudian bagian yang kiri dicuci. Ini kan selesai sekali. Kalau memang itu masih perlu, ulangi lagi dari bagian kanan lagi. Kemudian bagian kiri seterusnya sampai selesai, sampai itu bersih. Setelah itu kalau jenazah tadi perempuan, maka sebelum mengkafani disisir terlebih dahulu, kemudian dijalin 3 jalinan, kemudian diletakkan di bagian belakang. Caranya gimana? Dikirimkan itu atau didudukan? Telentangkan, disisir, rambutnya dikeluarkan semua, maksudnya dikedepankan semua. Itu kan kelabang itu? Iya kelabang. Kan rambut perempuan kan panjang biasanya. Iya. Jadi ditelentangkan, kemudian dikedepankan semua, maksudnya dikeataskan. Keataskan semua, disisir, setelah itu di labangnya itu 2 di sini, 1 di sini. Ke atas. Iya. 2 di sini ya, 1 di sini, kemudian saya itu taruh di bagian belakangnya. Itu baru dikafani. Dia ada yang ibadah tuh, katanya tuh ditekan perutnya agar kotoran tidak keluar. Iya memang maksudnya jangan sampai terlalu menyakitkan. Kalau cuma sekedar ditekan sedikit nggak mengapa. Tapi jangan sampai menyakiti. Ya kita kira-kira kalau kita sakit kayak gitu kan, kita jangan melakukan pada jenazah. Nah, biasanya dimasukin kaku ya. Itu sebenarnya nanti enggak itu keluar. Ya pokoknya bagaimana? Iya. Makanya biasanya itu kalau cuma didudukan biasanya itu keluar. Didudukan keluar, maka kalau perlu dudukan. Kalau itu sudah bersih atau didudukan biasanya kan keluar. Kalau misalkan kita mau mencet, jangan terlalu keras. Jadi kita perasaan kita. Ya karena kita menyakiti orang yang telah meninggal, ini sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Ini dasar hadis yang umum, Rasul menyatakan, "Kasru 'idhamil mayyit kasriha hayyan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mematahkan tulangnya jenazah sama dengan mematahkan orang tersebut, tulangnya orang tersebut ketika masih hidup. Maka sama saja hukumnya sama. Menyakiti jenazah ini juga sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Maka haram. Sementara kita menyakiti orang yang masih hidup haram, demikian pula ketika kita menyakiti jenazah juga haram. Maka kalau kita mau mengeluarkan kotoran dari perutnya, jangan sampai menyakitinya. Sewajarnya kita ketika kita di kehidupan sakit, maka kita jangan lakukan kepada jenazah. Maka tentunya berhati-hati. Ketika gosok pun demikian, kalau kita gosok kepada badan kita sakit, jangan kita gosok dengan cara yang keras. Jangan kemudian pakai sikat. Ya kalau kita biasa pakai sikat berarti kan nggak masalah. Bagian kuku mungkin, bagian kuku kan pakai sikat, mengapa? Tapi kalau kita kira-kira sakit, jangan kita lakukan pada jenazah. Ya karena hukumnya sama. Seorang menyakiti jenazah dengan orang yang menyakiti orang yang masih hidup, hukumnya sama, itu haram. Ya. Demikian ya. Jadi ini pembahasan yang berkaitan memandikan jenazah. Dan kelihatannya waktunya sudah cukup malam ya. Ini masih ada pembahasan masalah mengkafankan jenazah. Jadi untuk mengkafankan jenazah,
Insya Allah kita lanjutkan pertanyaan yang datang aja. Sedikit yang dikawan sekarang. Jadi penjelasannya nanti lama. Soalnya ada beberapa pembahasan yang tidak disebutkan di sini. Jadi di sini cuma satu halaman kan. Tapi nanti ada beberapa poin yang tidak disebutkan dalam pembahasan kali ini yang tentunya di sini penting juga yang harus kita sampaikan. Atau sebelum kita selesaikan silakan ada pertanyaan berkaitan dengan masalah jenazah silakan. Yang mencampur dengan salat bicara itu harus berarti dengan tempat taman. Gimana? Kalau memang itu bisa menggantikan posisi daun bidara, nggak mengapa boleh. Biasanya Daun kelor kalau memang itu bisa membersihkan sebagaimana daun bidara, boleh saja. Karena daun bidara kalau kita mau mencari susah di sini. Mungkin ada ukuran simbol itu begitu. Caranya Pak Wali nanti simbol yang jelas kalau memang bisa menggantikan posisinya nggak mengapa boleh. Kalau tidak pun tidak daun bidara nggak mengapa diganti dengan cairan yang lain yang bisa menggantikan posisinya. Ini selesai pembahasan pertama berkaitan dengan memandikan jenazah. Insyaallah kita lanjutkan pertanyaan yang akan datang dari pembahasan yang kedua berkaitan dengan mengkafankan jenazah. Nanti ada masih pembahasan masalah kafan, kemudian masalah sholat, kemudian masalah menguburkan jenazah serta takziah dan lainnya. Insyaallah nanti pembahasan masih lama. Karena emang pembahasan fikih ini pembahasan yang rinci. Jadi kalau kita cuma global saja nanti banyak permasalahan yang pasti akan ditanyakan. Sementara kita sudah di situ masih banyak pertanyaan kan? Apalagi cuma sekedar global. Tentunya di sini perlu disampaikan secara rinci supaya kita bisa mendapatkan keterangan sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis secara sejelas-jelasnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.